Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أكرمني وأكرمكم الله. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir di tahun 1434 Hijriah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Mubajjal Nasirus Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang mana kita telah sampai di akhir-akhir dari risalah beliau ini, risalah yang sangat bermanfaat bagi kita semua kaum muslimin untuk mengetahui prinsip-prinsip keyakinan-keyakinan yang harus diyakini dan difahami oleh kaum muslimin. Pada pembahasan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pada apa yang beliau katakan, wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa mislu idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar wa mislu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wa mislu man qala li akhihi ya kafir man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa mislu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqa wa nahwu hadhihi al-ahadits mimma qad sahha wa hufidh fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha wa la natakallamu fiha wa la nujadilu fiha wa la nufassiru hadhihi al-ahadits illa misla ma ja'at la narudduha illa bi ahaqqi minha. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Apa yang beliau sampaikan pada pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang tidak dibolehkannya kita mengkafirkan seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar. Ini masih ada kelanjutannya dengan pembahasan yang lalu, yang mana beliau menyebutkan tentang
perkara-perkara yang termasuk ahli nifaq atau ahli ma'asi dari ahli kiblah ini, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar ataupun melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, yang mana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak dibolehkan seseorang dikatakan murtad atau keluar dari Islam ketika dia melakukan dosa-dosa besar, ketika dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar di bawah syirik, atau perbuatan dosa-dosa besar yang atau perbuatan kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya menjadi kafir. Maka di sini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak mengkafirkan mereka dengan perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Adapun hadis-hadis atau pernyataan-pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis-hadisnya yang menyatakan kufur orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, seperti yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang disinggung oleh Imam Ahmad rahimahullah tadi, di antaranya adalah qauluhu, firman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali setelahku, setelah peninggalku menjadi kafir. Ya. Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir, dullalan, menjadi sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Ini hadis ini mengisyaratkan saling bunuh-membunuh, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut kuffaran dullalan. Jangan kalian kembali menjadi apa? Kafir dan sesat. Ini seolah-olah bunuh-membunuh, memenggal leher yang satu dengan yang lainnya, itu menjadi apa? Kuffar. Seperti pula hadis yang lain, idal taqa al-muslimani bisayfayhima falqatilu wal maktulu finnar. Ya, hadis yang pertama tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan juga Muslim. Adapun hadis yang kedua ini, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maktulu finnar, juga disebutkan dalam hadis Bukhari dalam ya bab al-iman atau kitabul iman, yang mana disebutkan dalam hadis tadi, apabila dua orang muslim saling bertemu dengan menghunus kedua pedangnya, ya, apabila dua orang muslim bertemu dengan menghunus kedua pedangnya, orang yang membunuh dan yang dibunuh keduanya di dalam neraka. Orang yang membunuh dan dibunuh keduanya di dalam neraka. Kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bahwa mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya atau memeranginya adalah kekufuran. Ya, qitaluhu, memeranginya adalah kekufuran. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang disebutkan dalam hadis tadi, menunjukkan apa?
termasuk bagian dari dosa besar, membunuh, kemudian mencela. Ya, akan tapi Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kufrun, fusukun, dan seterusnya, finnar. Ya, adapun yang lainnya dalam hadis yang lain juga yang semakna, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya, yang mana Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Iman, bab bayanu hali iman man qala li akhihi ya kafir. Ya, bab menjelaskan, ya, bab penjelasan tentang keadaan, ya, keimanan, artinya masih berimannya seseorang yang apa? Yang mengucapkan orang lain ya kafir. Ini tidak di kafir di sini maksudnya apa? Tidak keluar dari Islam, tidak kafir semata-mata langsung keluar dari Islam. Artinya kufur yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengucapkan kepada saudaranya, ini menunjukkan saudaranya adalah saudara apa? Saudara Muslim. Ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ya, label kafir tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya, imma yang mengucapkan atau yang dituduh tadi, imma yang mengucapkan atau yang dituduh. Demikian pula, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kufrun billah, merupakan kekufuran kepada Allah, tabarru'un min nasab wa indaqqa, seseorang yang apa? Mengingkari atau tidak mau mengakui nasabnya. Ini yang berlepas diri atau tidak mengakui nasabnya. Wa indaqqa, walaupun hanya sedikit saja, walaupun hanya menyamarkan saja. Ini wa indaqqa, kufrun billah tabarru'un min nasabin wa indaqqa, merupakan kekufuran kepada Allah seseorang yang berlepas diri atau apa? Mengingkari, ya, nasabnya. Ya, mungkin karena dipandang nasabnya kurang afdol di masyarakat, tidak ditokohkan, atau mungkin tidak punya, ya, pengaruh, bukan darah biru, dan seterusnya. Akhirnya dia mengingkari. Maka sekali lagi ini ungkapan Rasulullah SAW mengatakan kufrun, orang yang seperti ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi perlu diketahui ikhwatal iman, hadis-hadis yang seperti disebutkan tadi oleh beliau rahimahullah, wa nahwu hadhil ahadis, hadis yang seperti ini ataupun yang semisalnya dari apa yang disebutkan beliau rahimahullah, mimma qad sahha wa hufidh, dari apa-apa yang telah sahih dan juga terpelihara, fa inna nusallimulah, maka kita menerimanya. Wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui penjelasannya atau penafsirannya. Wala natakallamu fiha, kita tidak boleh memperbincangkannya. Ya, kita menerima hadis tersebut walaupun kita tidak mengerti penjelasannya, maksudnya, artinya di sini maknanya. Makna di sini seolah-olah apa? Seolah-olah ini telah kufur, kafir, begitu. Walaupun kita tidak mengetahui maknanya, maksudnya seperti apa, kita wajib mengimani, wajib menerima hadis tersebut. Wala natakallamu fiha wala nujadilu fiha. Kita tidak boleh memperbincangkan hadis-hadis yang seperti ini dan tidak boleh kita memperdebatkannya. Wala nufassiru hadhihi al-ahadis, tidak pula kita
menafsirkan atau memberikan penjelasan tentang hadis-hadis yang seperti ini illa mislama ja'at, kecuali seperti aslinya, seperti ia datang. La narudduha, tidak pula kita mengembalikannya atau tidak pula kita menolaknya, illa bi ahakkim minha, kecuali dengan yang lebih berhak darinya, lebih sahih darinya, misalkan. Lebih berhak darinya. Maksudnya faham di sini? Jadi hadis-hadis yang seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang menyebutkan tentang ungkapan-ungkapan orang-orang yang melakukan dosa besar seperti tadi, saling membunuh, dosa besar atau apa? Dosa besar. Kemudian tidak mengakui nasab, perbuatan dosa besar atau bukan? Kemudian mencela orang muslim, ini perbuatan dosa besar. Akan tapi Rasulullah SAW mengungkapkan dengan apa? Kata-kata kuffaran dullalan, kemudian al-qatil wal maqtul finnar, kemudian qitaluhu kufrun, kemudian kufrun billah, dan seterusnya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang seolah-olah maknanya adalah orangnya telah kafir. Akan tapi ikhwatul iman, sekali lagi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, menyikapi hadis-hadis yang seperti ini adalah apa? Hendaknya kita menerima apa adanya, menerima hadis tersebut apa adanya, walaupun kita tidak tahu penjelasannya, tidak tahu penjelasannya. Yang mana hadis-hadis yang sejenis ini dijadikan senjata oleh orang-orang yang mereka masuk dalam kelompok-kelompok yang sesat. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij. Hadhil ahadits istadalla bihal Khawarij ala takfiril usah. Di hadis-hadis yang seperti ini dijadikan oleh orang-orang Khawarij, dijadikan oleh orang-orang Khawarij sebagai senjata, sebagai dalil untuk mengkafirkan para ahli maksiat. Yang mereka katakan bahwa sesungguhnya para ahli maksiat dari dosa-dosa besar telah keluar dari agama ini dan masuk dalam kategori kafir. Dalam kategori kafir. Sehingga mereka menghukumi bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa besar tersebut adalah akan kekal di dalam neraka. Akan kekal dalam neraka. Mereka menggunakan hadis-hadis seperti ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Maka ikhwatul iman, sekali lagi bahwa sudah dimaklumi bahwa anna hadhil khisal la takhruj minal millah, bahwa sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ataupun hadis yang menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan, 4 hal yang terkumpul dalam diri seseorang maka orang tersebut menjadi munafik yang tulen. 4 hal tersebut adalah idza haddasa kadzab, apabila dia berbicara maka dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji maka apa? Mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka khianat, diamanati khianat. Wa idza khasama fajara, apabila dia bersengketa maka dia berbuat zalim, berbuat fajir. Wa idza ahada ghadar, apabila dia dia berjanji, melakukan ikat janji apa saja, ikat janji kepada Allah, janji kepada orang lain sama muslim, atau janji kepada orang-orang kafir misalkan, atau janji kepada istrinya, janji kepada anaknya, dia ghadar, dia mengingkari janji tersebut. Maka ikhwatul iman, bahwa ini adalah semuanya bukan termasuk penyebab-penyebab yang
seseorang menjadi nifaq i'tiqadi, hanya sifat amali yang mana dijelaskan oleh para ulama, sehingga pelakunya tidak menjadi apa? Ya, keluar dari Islam. Ya. Kemudian ikhwatul iman, bahwa seorang hamba yang mendengar dalil-dalil yang sejenis ini yang berasal dari kitab ataupun sunnah, maka hendaknya dia mengatakan naqbaluha, kita menerimanya. Wala naqulu innaha mukhrijatun au mukhrijatun minal Islam. Bahwasanya kita tidak mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini yang mengungkapkan tentang amal-amal tersebut atau perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan tadi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Menyebabkan pelakunya keluar dari apa? Islam. Wa anna man amila biha fa innahu laisa bimuslim. Kemudian dia juga tidak mengatakan bahwa orang yang melakukannya berarti sudah tidak menjadi muslim lagi. Bal amruhu ilallahi ta'ala, akan tapi hendaknya dia bersikap urusannya adalah dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berhubungan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Yaqulu ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah meyakini dan mengatakan inna ahadisal wa'id tujra ala dhahiriha. Hadis-hadis yang sifatnya ancaman, hadis-hadis yang seperti tadi adalah sifatnya ancaman agar kaum muslimin ya khawatir dan takut terhadap ancaman tersebut. Maka apa? Hadis-hadis yang sifatnya ancaman seperti itu hendaknya ya tujra ala dhahiriha, ya, diperlakukan seperti halnya dia datangnya, seperti zahirnya. Nampaknya demikian, maka perlakukanlah demikian. Liyakuna ablaq fil jazr, fil zajar. Agar apa? Agar dapat menjadi sesuatu yang dapat menjadi apa? Jazr, peringatan keras. Peringatan keras bagi kaum muslimin agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'al i'tiqad bi annaha la tasil ilal khuruj minal millah. Di samping itu harus meyakini bahwa hal tersebut tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. La naqulu mathalan inna hadza qad kafar wa kharaja minal islam bi hadzal dam. Kita tidak mengatakan bahwasanya si fulan ini telah kafir dan telah keluar dari Islam karena perbuatan dosa itu. Bal naqul, akan tapi apa? Kita ucapkan amalu kufrin, bahwasanya amal perbuatannya adalah amal perbuatan kekufuran. Amma huwa, adapun pelakunya fala yakunu kafiran. Adapun pelakunya tidak sampai dia dikatakan sebagai orang kafir. Tidak menjadilah dia orang kafir. Farkun bainal amal wa bainal amil. Di sana ada perbedaan antara perbuatan dan antara orang yang melakukan. Fal amal yakunu min a'malil kuffar. Adapun perbuatan adalah termasuk amalan-amalan orang-orang kafir. Ya, au min a'malil munafikin, atau amalan-amalan orang-orang munafik. Wala yazam anna kulla man amila hadzal amal yakhruj minal millah. Dan tidak lazim, tidak mengharuskan setiap orang yang melakukan amal perbuatan kekufuran, amal perbuatan orang-orang munafik, ya, seperti yang disebutkan tadi, adalah menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Wa yadkhul fil kufri, dan masuk kepada apa? Kekufuran. Bal amruhum ilallahi ta'ala, akan tapi perkara mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahuthuhum ala taubah war ruju' ilallah, dan kita menganjurkan mereka agar senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mafhum insyaallah berkaitan dengan apa-apa yang dijelaskan oleh beliau berkaitan dengan hadis-hadis yang isinya ancaman tadi. Yang isinya ancaman tidak lain adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada umat ini tidak melakukannya. Ya, tidak melakukan hal tersebut. Sehingga sekali lagi kita menyikapi hadis-hadis yang sedemikian adalah apa? Kita menerimanya sebagaimana dia datang. Walaupun kita tidak paham maksudnya seperti apa, ya, akan tapi apa? Kita tidak memperbincangkannya, tidak pula memperdebatkannya. Ini berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah hadis-hadis yang di sana menyebutkan amal-amal dosa besar yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW sebagai kekufuran atau sebagai kefasikan dan seterusnya. Dan selanjutnya ikhwatal iman yang ingin dijelaskan di dalam risalah beliau rahimahullah, pembahasan yang terakhir adalah berkaitan dengan wal jannatu wan naru makhluqatan. Ya, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya surga dan neraka adalah telah diciptakan, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, qad khuliqata kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan telah diciptakan, berarti sekarang sudah tersedia. Ya, kita harus meyakini ini. Hal itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyatakan dakhaltul jannah fara'aitu qasran. Ya, saya telah masuk surga dan saya melihat ada istana di sana. Wa ra'aitul kautsar, dan saya apa? Melihat kautsar, al-kautsar. Melihat al-kautsar. Yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar, inna ataina kal kautsar, sesungguhnya kami, ya, telah diberikan Al-Kautsar, yaitu haud di dalam surga. Haud, ya. Wattala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha kada. Lalu saya melihat di dalam surga, ya, fara'aitu aksara ahliha, dan saya melihat selalu kebanyakan penghuninya adalah seperti ini. Disebutkan di antaranya beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini kelengkapannya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak perawi, ya. Di antaranya Abu Dzar radhiyallahu an, dan juga, ya, yang diriwayatkan oleh Imran radhiyallahu an, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittala'tu fil jannah faraitu aksar ahli al-fuqara. Saya melihat dalam surga yang saya lihat penghuninya kebanyakan siapa? Orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar faraitu, dan saya melihat di dalam neraka yang saya lihat adalah aksaru ahliha an-nisa, yang mana kebanyakan penghuni adalah wanita. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh, ya, dari jalan Imran radhiyallahu anhu, dari yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat hadis ini telah jelas bahwasanya beliau melihat surga dan juga melihat neraka. Masuk ke dalam surga dan melihat apa? Melihat neraka. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahsabuhu yu'minu bil jannah wan nar. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang mengklaim bahwa surga dan neraka belum diciptakan,
belum diciptakan, maka apa? Maka dia telah mendustakan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak wala ahsabuhu yu'minu bil jannah wan nar. Dan saya mengira bahwa orang seperti ini tidaklah dia beriman adanya surga dan juga adanya neraka. Sekali lagi ikhwatul iman, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW tadi yang menunjukkan bahwa beliau telah masuk ke dalamnya. Yang mana ini tentunya ketika apa? Ketika Isra dan Mi'raj. Dan ketahuilah ikhwatal iman, hadza aidan minal iman bil yaumil akhir. Artinya iman kepada adanya surga dan neraka yang sudah diciptakan adalah bagian dari kita beriman kepada hari akhir. Al-iman bi annal jannah mawjudatul an. Kita beriman bahwasanya apa? Surga telah ada sekarang, makhluqah, dan telah diciptakan. Wa kadzalika an-nar, dan juga demikian pula neraka. Khilafan li ba'dil falasifah wal mu'tazilah wa nahwihim. Yang mana kita berbeda dengan orang-orang ahli filsafat dan juga orang-orang mu'tazilah yang mereka mengatakan innama yansha'uhum Allah fi yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadakannya nanti pada hari kiamat. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang falasifah yang tentunya hal ini sangat-sangat bertentangan dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan tadi. Ya. Mereka mengatakan wa ammal an falaisata bimawjudatain. Ya. Adapun sekarang keduanya tidaklah ada, kata mereka. Ya. Tidaklah ada. Ini kata siapa tadi? Orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang yang ahli filsafat. Ahli filsafat. Sekali lagi bahwa hal itu ikhwatul iman ya telah bertentangan dengan apa-apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, pembahasan yang paling akhir ini insyaallah dari risalahnya, beliau mengatakan wa man mata min ahlil qiblah muwahhidan yusalla alaihi. Barang siapa yang meninggal dari ahli kiblat ini, mereka bertauhid. Artinya ahli kiblat ini adalah kaum muslimin pada umumnya yang mereka salat menghadap kiblat, yang mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ahli kiblah yang bertauhid. Maka apa? Orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid yusalla alaihi, maka apa? Hendaknya dia disolati. Hendaknya disolati. Wa yustaghfarulah, dan dimintakan ampunan baginya. Dimintakan ampunan baginya. Wala yuhjabu anhul istighfar, dan jangan dihijabi kita memintakan istighfar bagi mereka. Artinya jangan kita menghijabi diri, tidak memintakan ampun bagi mereka. Wala tutrakus shalah alaihi, tidak pula kita meninggalkan apa? Ya, menyolati jenazahnya karena dosa yang dia lakukan. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi ketika dia adalah ahli kiblah, dia orang muslim yang kita tahu dia tidak melakukan dosa besar yang mengeluarkan dia dari keislaman, seperti perbuatan dosa syirik misalkan. Jelas-jelas dia telah melakukan perbuatan dosa syirik. Kita faham sehari-hari, kita sudah sampaikan tentang ini adalah perbuatan syirik, tapi ternyata dia tetap ngotot, tetap terus-menerus melakukan perbuatan syirik tersebut dan belum bertaubat di akhir hayatnya, maka apa? Dia masuk dalam kategori orang yang tidak perlu disolati. Orang yang meninggalkan solat misalkan, sebagaimana pendapat yang rajih, dan dia telah sampaikan di antara pendapat yang rajih bahwa
orang yang meninggalkan sholat dan terus menerus, dia telah kafir, ya, telah keluar dari Islam. Apalagi kalau sudah dimintai taubat, sudah 3 kali minta taubat, ternyata dia tetap dalam keadaannya tidak mau bertaubat, ya, maka orang seperti ini tidak perlu disolati, tidak perlu dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang meninggal dari kaum muslimin ahli kiblah yang dia bertauhid, ya, kemudian dia melakukan dosa besar, misalkan dia mencuri, misalkan dia berzina, kemudian dia dibunuh, kemudian dia misalkan merampok, kemudian dihukumi, ya, misalkan dipotong tangan, maka tetap dia disolati dan juga dimintakan ampunan baginya. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan dosa kecil ataupun perbuatan dosa besar. Ketahuilah bahwasanya apa? Urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah rinci pada pertemuan yang sebelumnya bahwa orang yang melakukan dosa besar kemudian dia belum bertaubat, maka apa? Urusannya kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki untuk diampuni, maka diampuni. Dan jika Allah menghendaki untuk dihukum, maka diazab dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga jika telah sudah habis, ya, habis dosa-dosanya. Ini diantara pemahaman yang harus kita fahami di dalam syariat Islam ini, sehingga kita, ya, berjalan di dalam, ya, kehidupan ini dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Dan ini adalah akhir dari apa yang beliau sebutkan. Walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Dan alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah saja, dan salawat, ya, semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan juga keselamatan atasnya. Maka ikhwatul iman, dengan ini telah selesailah risalah Ushulus Sunnah yang disampaikan beliau rahimahullah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang insyaallah mudah-mudahan, ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa kembali menjelaskan secara rinci, ya, dari awal hingga akhir, dari awal hingga akhir dari poin-poin yang telah disebutkan pada pembahasan Ushulus Sunnah ini. Dan kita juga insyaallah akan bagikan terjemahan dari apa? Terjemahan dari Ushulus Sunnah ini kepada antum semua. Mudah-mudahan tadi waktunya tidak cukup untuk fotokopi, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang akan kita bagi kepada antum semua insyaallah. Tapi itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Saya akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.